Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang yang ada di pertemuan 7. Nama saya Muhammad Agus Nawawi dan 3 teman saya ada Wahyu Hidayat, Detaman, dan juga Bambang Wahyu Purnomo. Untuk kelompok saya akan membahas tentang hambatan-hambatan komunikasi pada organisasi. Pengertiannya adalah suatu proses dinamik dalam mana pesan-pesan secara tetap dan berkesinambungan diciptakan, ditampilkan, dan diinterpretasikan yang hidup dan berkembang dalam sebuah organisasi. Sifat aliran informasi, efisiensi dapat bergantung pada aliran informasi, tetapi ini bukan pertimbangan satu-satunya. Penciptaan, penyampaian dan interpretasi pesan merupakan proses yang mendistribusikan pesan-pesan ke seluruh organisasi. Dalam proses inilah pesan-pesan secara tetap dan berkesinambungan diciptakan, ditampilkan dan diinterpretasikan. Adapun beberapa hambatan tersebut adalah: yang pertama, hambatan semantik; yang kedua, hambatan manusiawi; yang ketiga, hambatan ekologis; yang keempat, hambatan teknis; dan yang kelima, hambatan sosio-antropsikologis. Ya, menyambung dari video sebelumnya. Jadi hambatan yang pertama itu ada hambatan semantik. Hambatan semantik adalah hambatan yang terjadi karena proses penyampaian ide atau pengertian tidak efektif. Semantik artinya studi yang mempelajari tentang pengertian yang dijabarkan atau diungkapkan dalam bentuk bahasa. Kata-kata yang digunakan dalam komunikasi akan membantu proses pertukaran makna dan pengertian dari pembicara kepada audiens. Yang selanjutnya, hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi terjadi karena faktor-faktor manusia atau pelaku komunikasi organisasi. Faktor-faktor yang menyebabkannya seperti emosi, prasangka, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seseorang, persepsi, kecakapan atau ketidakkecakapan, dan sebagainya. Menurut para ahli Cruden dan Sherman, hambatan manusiawi dibagi menjadi 2 poin, yaitu hambatan yang timbul karena iklim psikologis dalam organisasi. Suasana iklim kerja dapat mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan, staf, anggota, dan efektivitas dalam komunikasi organisasi. Hambatan yang berasal dari perbedaan individu manusia, perbedaan umur, persepsi, keterampilan mendengar, keadaan emosi, status, pencarian, dan penyaringan informasi. Hambatan komunikasi organisasi yang bersifat manusiawi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, persepsi selektif. Maksudnya adalah manusia memiliki persepsi sendiri dalam mengartikan isi dari informasi yang diberikan. Yang kedua, atensi selektif. Artinya manusia lebih cenderung untuk memilih fokus pada komunikasi yang sesuai dengan pilihan pribadinya. Yang ketiga, retensi selektif. Artinya adalah kecenderungan manusia untuk memilih mengingat hal yang mereka minati. Hambatan selanjutnya yaitu adalah hambatan ekologis. Faktor lingkungan sangat berpengaruh pada kelancaran proses komunikasi organisasi. Ada banyak kasus proses komunikasi yang terhambat akibat gangguan dari lingkungan tempat komunikasi berlangsung. Sebagai contoh, lingkungan yang ramai atau bising. Banyak orang yang berlalu lalang, suara petir saat hujan, suara kendaraan yang berlalu lintas. Hambatan teknis. Hambatan teknis adalah jenis hambatan yang terbiasa terjadi karena media atau platform yang digunakan dalam berkomunikasi. Gangguan ini terjadi pada media komunikasi seperti gangguan radio, jaringan telepon, dan alat komunikasi lainnya. Menurut Cruden dan Sherman dalam buku Personal Management, hambatan teknis dijabarkan sebagai berikut. Tidak ada penjelasan atau informasi yang jelas, tidak ada prosedur kerja ataupun rencana kerja yang jelas. Media yang dipilih tidak tepat, kemampuan membaca yang kurang baik. Jadi hambatan selanjutnya ada hambatan sosio-antropsikologis. Hambatan sosio-antropsikologis adalah terjadi pada sisi komunikasi atau audiens atau penerimaan informasi
dalam proses komunikasi termasuk komunikasi organisasi terbentuk dalam keadaan yang situasional. Artinya, pembicara atau komunikator benar-benar paham dengan situasi dan kondisi saat komunikasi berlangsung. Karena situasi sangat berpengaruh terhadap proses komunikasi yang berefek langsung pada kreativitasan komunikasi organisasi. Selanjutnya, kesimpulan dari hambatan yang terjadi. Hambatan-hambatan komunikasi memang sering terjadi pada kegiatan komunikasi berlangsung. Maka sebagai komentator dan komunikan harus bisa memahaminya agar dapat meminimalisir resiko yang mungkin terjadi agar tetap menghasilkan komunikasi yang efektif. Mungkin sekian dari video kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.